Taehyung mengalami mimpi buruk dalam tidurnya. Ia tertular penyakit dari dua wanita itu. Karena hal itu juga, Kwangmin dan Hani tak sudi menganggapnya sebagai anggota keluarga lagi. Keduanya berjalan menjauh. Taehyung berusaha mengejar, namun ia tak pernah sampai. Jauh dan semakin menjauh, hingga menyisakan bayangan samar. Nyaris tak terlihat, kemudian menghilang. Taehyung yang baru berhasil menguasai mimpinya, terbangun dengan gerakan tiba-tiba. Seorang wanita parubaya buru-buru menghampiri begitu mendengar arangan kesakitan Taehyung yang tengah meremas rambut kepalanya. Kau sudah bangun, bagaimana perasaanmu? Taehyung melepaskan tangannya dari kepalanya sendiri, menatap wanita itu dengan raut linglung sebelum kedua matanya beralih, menelusuri tempat di mana ia berada saat ini. Di mana ini? Tanya dengan suara serak. Wanita parubaya yang mengenakan jas dokter itu tersenyum lembut. Klinik asrama, jawabnya singkat. Kau bisa mengingat apa yang sudah terjadi padamu? Butuh sedikit waktu sampai pada akhirnya Taehyung mengangguk pelan. Ia tidak mungkin lupa hal buruk yang sudah menimpanya, meskipun berharap itu hanyalah sebuah mimpi. Tidak perlu dijelaskan. Kami langsung tahu apa yang sudah terjadi begitu seorang security menemukanmu di gudang belakang. Kau tahu, ini suatu hal yang serius dan perlu untuk diselidiki lebih lanjut. Mereka tidak akan pernah peduli meskipun aku, kemam Taehyung mengusap kasar wajahnya yang tampak frustasi. Ini bahkan masih tahun pertamanya berada di sekolah ini, tapi Taehyung sudah tidak bisa belajar dengan baik karena masalah datang secara bertubi-tubi. Aku Dr. Yun, salah satu dokter jaga di sini. Wanita itu memperkenalkan diri. Aku Pak Taehyung, balas Taehyung. Jangan khawatirkan apapun. Aku akan berusaha membantumu. Dr. Yun mencoba meyakinkan. Ada kemungkinan kau mengalami trauma akibat kejadian ini. Jika kau berpikir untuk menenangkan diri di kediaman orang tuamu, aku bisa membantumu untuk mendapatkan izin itu dari kepala sekolah. Itu bukan ide yang bagus. Kwangmin dan Hani pasti akan merasa sedih dan khawatir. Menanggapi hal itu, Dr. Yun menyarankan agar Taehyung menginap di klinik selama 2 hari. Selama masa itu, ia juga akan memiliki sesi konsultasi dengan seorang psikolog. Taehyung sudah merasa sedikit lebih baik setelah 2 hari terlewati. Ketika kembali ke kamar asrama, ia hampir bertabrakan dengan YN di tengah koridor. Gadis itu hanya menatap Taehyung dengan tatapan dingin tanpa merasa bersalah. Kau perlu menjelaskan sesuatu padaku. Amarah Taehyung langsung meledak saat itu juga. Ia sudah melempar dan menghimpit tubuh YN di antara tembok koridor dan dirinya. YN mendengus keras dan membuang muka sebelum kembali mengangkatnya. Gadis itu menatap Taehyung dengan senyum syarat akan ejekan. Sekarang kau baru menyesal karena sudah membiarkanku hidup, bukan? Minggir. YN mendorong tubuh Taehyung untuk melepaskan diri. Gadis itu sengaja menubruk bahu Taehyung sebelum pergi berlalu. Taehyung hampir mengejar, namun urung setelah melihat Kim Yoongi berjalan mendekat yang membuat langkah kakinya mendadak terhenti. Kemudian segera berbalik arah dan kabur dari sana. Kau mau ambil uangnya sekarang? Tanya YN. Ada, Yoongi bertanya balik. Om aku belum mengirimnya, mungkin baru nanti malam, jawab YN. Bisa dimaklumi, ucap Yoongi singkat. Ya sudah sana berangkat, hati-hati di jalan. Ia membuat gestur agar YN segera pergi dari hadapannya. Tunggu, kalian mau mengerjainya lagi? YN melirik ke arah tempat Taehyung berdiri, namun sudah tak bisa menemukan keberadaan pemuda itu di sana. Aku tidak memiliki uang untuk membayar lebih. Mendengar itu, Yoongi menanggapi dengan senyum main-main. Oh tenang saja, yang ini tidak dipungut biaya alias gratis. Baiklah kalau begitu, aku akan berangkat sekarang, sampai bertemu nanti malam, ucap YN. Setelah memastikan YN pergi menjauh, Yoongi sudah kehilangan jejak Taehyung di sana. Sebenarnya dia ada di kamar asrama, Hoseo memberitahu. Ayo, ajak Yoongi. Yoongi mengetuk pintu kamar asramanya sendiri dengan ketukan normal
tanpa kedoran keras atau tabrakan seperti yang biasa ia lakukan, karena Taehyung sengaja mengunci pintunya dari dalam. Bang Taehyung keluarlah, pinta Yoongi. Kami datang dengan damai. Pergilah kalian semua, sahut Taehyung dari dalam, belum siap menerima luka dan memar baru di tubuhnya. Kalau kau tidak mau keluar, kami terpaksa mendobrak pintunya. Ayo keluar sekarang. Kali ini Jimin yang mencoba untuk bernegosiasi. Tidak ada jawaban apapun dari dalam. Hei, dobrak pintunya. Yoongi menarik Hoseo mendekat ke arah pintu. Hoseo sudah mengambil ancang-ancang. Dengan sekali tendangan, pintu itu berhasil terbuka lebar. Mereka bertiga masuk ke dalam kamar yang keadaannya sudah gelap gulita. Tampaknya Taehyung sengaja mematikan lampunya. Ketika Yoongi masuk semakin ke dalam, wajahnya hampir terkena pukulan tongkat bisbol. Astaga, pikirnya terkejut. Teman-temannya yang lain dengan cepat menyadari keberadaan Taehyung, menahan masing-masing tangan Taehyung yang hampir melayangkan pukulan kedua. Hoseo mengambil alih tongkat bisbol itu yang kemudian jatuh terlempar masuk ke kolong meja belajar. Kamar menjadi terang setelah Yoongi berhasil menyalakan lampunya kembali. Ya, ada apa denganmu? Hari Yoongi kesal. Lepaskan aku. Yoongi ya, lakukan sesuatu, pinta Jimin yang mulai kewalahan menahan Taehyung yang terus berontak. Lepaskan, perintah Yoongi secara telak. Taehyung segera beringsut mundur setelah tubuhnya terlepas dari kungkungan Hoseo dan Jimin, meraih lampu pelajar sebagai senjata jika Yoongi dan teman-temannya akan menghajarnya kembali. Pergi dari sini kalian semua, usir Taehyung waspada. Kenapa kau teriak-teriak terus sih? Aku yang mendengarmu terus berteriak jadi merasa lapar. Yoongi mengatakan hal yang tidak nyambung. Ayo pergi makan bersama saja. Kau pasti belum sarapan juga kan? Ketua gang itu merangkul pundak Taehyung dengan akrab. Ini tidak biasanya. Ini lampu belajar untuk apa? Sudah tinggalkan saja di sini. Sementara kita makan. Yoongi merebut lampu belajar itu dari tangan Taehyung, melemparnya ke atas permukaan ranjang. Kau mau makan apa? Biar hari ini aku yang traktir. Makanlah banyak-banyak. Kau tampak lebih kurus dibandingkan pertama kali kita bertemu dulu. Oceh Yoongi sembari tetap merangkul pundak Taehyung untuk keluar dari kamar asrama. Perbuatannya itu jelas menyisakan raut heran di wajah Taehyung. Dahi Taehyung semakin mengenyit dalam melihat sebuah mangkuk di depannya yang sudah terisi nasi. Juga ada aneka lauk pauk di atas meja seperti iga panggang, seafood salad pedas, sup timun, kimchi loba, omelet isi sayuran, dan sup tulang sapi. Di samping masing-masing dari mereka juga sudah tersedia sekotak jus buah dan susu coklat. Semuanya lengkap dan terlihat sangat lezat. Kenapa hanya dilihat? Ayo makan, kata Yoongi. Ia sudah mengambil sepotong kimchi loba lalu menaruhnya di atas nasi hangat dan memakannya. Gumamnya dalam kunyahan penuh. Yoongi menaruh omelet isi sayur di atas nasi milik Taehyung yang masih belum tersentuh. Makanlah, ini tidak beracun. Taehyung menatap Yoongi sesaat sebelum mendorong mangkuk nasinya menjauh. Aku mau kembali ke kamar asrama. Nanti kita bisa kembali bersama. Sekarang makan saja dulu, ucap Jimin yang diangguki oleh Hoseo. Yoongi menghela nafas kasar, tampak kesal menghadapi kelakuan teman sekamarnya itu. Kau makan atau kami hajar di tempat sekarang juga, ancamnya tak sabar. Hoseo dan Jimin segera memberikan sorotan mata penuh peringatan, meminta Yoongi untuk bisa sedikit bersabar. Kami benar-benar tidak menaruh racun di makananmu. Jadi makan saja, Hoseo mencoba meyakinkan. Ia terlihat menarik mangkuk nasi Taehyung dan menukar dengan mulutnya. Apa dengan begini kau tidak akan merasa khawatir lagi? Jangan buat kesabaran Yoongi habis dan berakhir dengan menghajarmu sampai... Cepat makan, bisik Jimin yang kebetulan duduk paling dekat dengan Taehyung. Yoongi duduk di seberang Taehyung. Mereka hanya terhalang meja. Raut remaja itu tampak keras, menandakan moodnya sedang buruk saat ini. Yoongi menendokkan nasi ke dalam mulutnya banyak-banyak, mengambil semua lauk yang ia inginkan tanpa perlu rapat-rapat melihat wajah Taehyung di sana.
Taehyung, sup tulang sapinya enak sekali. Coba kau cicipi itu. Hoseo memaksa Taehyung memegang sendoknya sendiri. Ayo makan. Taehyung masih tampak tidak yakin, namun secara perlahan mencoba menggerakkan sendoknya untuk mengambil sedikit kuah sup yang tampak kental dan berbumbu itu. Meski ia masih merasa kebingungan dengan perubahan drastis sikap Geng Yoongi. Satu tekukan berhasil menyapa lidah Taehyung, dan ia tidak bohong mengatakan jika rasanya memang sangat lezat. Bagaimana, enak kan? Tanya Hoseo bersemangat. Taehyung menjawab dengan anggukan cepat. Nah, kalau begitu, mulailah untuk mengambil lauk yang kau sukai. Jimin memberikan sebuah sumpit pada Taehyung. Kimchi lopak di sini juga tak kalah enak. Hoseo menaruh beberapa potong di atas nasi Taehyung. Cicipi itu dan berikan komentarmu. Taehyung menuruti, menaruh kimchi di atas nasi dan mulai melahapnya. Enak kan? Tanya Hoseo. Lagi-lagi hanya anggukan yang Taehyung berikan, karena di dalam mulutnya masih penuh dengan nasi yang belum tertelan sepenuhnya. Suasana secara perlahan mulai mencair. Hoseo dan Jimin terus menyodorkan banyak lauk di mangkok Taehyung, hampir semua kecuali iga panggang yang letaknya paling dekat dengan Yoongi. Ia tampak ingin menguasai itu sendirian, sudah biasa seperti itu, dan teman-temannya yang lain juga sudah paham. Kenyangnya, aku selesai, ucap Hoseo. Aku juga. Jimin ikut menjauhkan mangkuk nasinya yang masih sedikit tersisa. Nasi di mangkuk Taehyung masih tersisa banyak. Ia sebenarnya masih lapar, tapi tentu saja makan bersama mereka tidak ada nikmatnya sama sekali. Sejauh ini, Taehyung masih merasa tegang dan takut jika tiba-tiba mendapatkan serangan. Hoseo dan Jimin secara kompak memasang wajah setengah tidak percaya melihat Yoongi yang baru saja mendorong piring berisi iga panggang mendekat ke arah Taehyung. Makan dan habiskan, perintah Yoongi. Kenapa kau berikan semuanya pada Taehyung? Aku juga mau, protes Hoseo. Aku akan menghabiskan sisa nasiku jika mendapat iga panggang. Jimin menambahi. Sepotong saja untukku. Itu bukan milikku lagi, kalian mintalah pada Pak Taehyung, balas Yoongi yang berhasil membuat Hoseo dan Jimin lebih terkejut lagi. Yoongi ini jarang sekali mau berbagi, dan sekalinya berbagi ia malah memberikannya pada Taehyung. Taehyung, boleh aku minta sepotong? Tanya Jimin dengan raut memelas. Kalian boleh makan semuanya, balas Taehyung dengan suara lirih. Jimin dengan wajah gembira ingin mengambil semuanya, tapi Hoseo segera protes. Aku juga mau. Kau juga harus makan. Jimin menaruh sepotong iga di mangkuk milik Taehyung. Ini jatahmu. Taehyung mengangguk singkat dan melanjutkan makannya. 10 menit kemudian mereka sudah selesai. Yoongi dan teman-temannya mengantar Taehyung sampai depan pintu kamar asramanya. Jimin menyodorkan kantong plastik berisi obat-obatan untuk luka Taehyung yang belum sepenuhnya membaik. Mereka juga mendoakan agar Taehyung lekas sembuh dan bisa kembali ke sekolah secepatnya. Meski bertambah heran, Taehyung tetap menerima itu setelah mendapatkan ancaman dari Yoongi jika ia sampai berani menolak. Terima kasih banyak Yoongi ya. Ian menyodorkan sebuah amplop coklat berisi lembaran won dan Yoongi menerimanya dengan senang hati. Menu makan malam tadi rasanya payah sekali. Aku tidak menghabiskannya karena itu mungkin bisa membuatku sakit perut. Dalam hati Ian menyetujui ucapan Yoongi karena dia juga tidak menghabiskan menu makan malamnya. Ayo keluar, aku akan mentraktirmu makan daging, ajak Yoongi. Aku masih ada kelas sebentar lagi, tolak Ian. Tugas sekolahku juga menumpuk. Kau kan bisa mencontek milik Taehyung, aku dengar otaknya lumayan encer. Ian mendengus pelan. Ia paling tak suka jika nama Taehyung sudah dibawa-bawa. Aku bisa menyelesaikan tugasku sendiri. Aku akan pergi sekarang, ucap Ian pamit undur diri. Sudah hampir pukul 11 malam ketika Taehyung bersiap menaiki ranjang untuk tidur. Ia baru akan memejamkan kedua matanya ketika suara dobrakan pintu yang lumayan keras membuatnya menoleh dengan gerakan cepat lantaran terkejut. Lagi-lagi Kim Hee-eun datang, tak tahu tempat dan waktu.
Taehyung yang awalnya merasa risih, sekarang malah jadi terbiasa tidur sekamar dengan gadis tak tahu diri itu. Diusir juga percuma, hanya akan buang-buang tenaga, karena Yeon bahkan tak mau mendengarkan ucapannya. Gadis itu mendesis kesakitan sembari memegangi perutnya. Susah payah ia bangkit, menutup dan mengunci pintunya dari dalam. Setelahnya Yeon menghela nafas lega, raut wajahnya tidak setegang tadi. Taehyung tebak ada seseorang yang tengah mengejarnya di luar. Jika saja itu orang lain, Taehyung tidak akan segan-segan menolong. Tapi lain ceritanya jika itu Kim Yeon. Taehyung tidak akan memberikan rasa ibanya. Lagi pula gadis itu juga tak mengerti mengenai privasi dan bebas keluar masuk ke kamar asrama laki-laki. Taehyung tertawa mengejek persis seperti yang biasa Yeon lakukan. Yeon melirik Taehyung tajam, berjalan terseok menuju meja belajar Yoongi. Ia ingat Sunny sempat mengirimkan obat pereda nyeri untuk geng Yoongi, dan Yeon menaruhnya di sana saat Yoongi sedang tidak ada di kamar asramanya. Yeon mengeluarkan botol berisi obat itu dari dalam laci, menuang isinya dengan gerakan serampangan yang membuat beberapa butir obat itu jatuh di atas permukaan lantai. Yeon mengambil satu, menelan dengan tergesa. Setelahnya mendorong masuk dengan sebotol air mineral yang kebetulan tersedia di sana. Yeon merangkak menaiki ranjang di sebelah Taehyung, bahkan dengan sepatu yang masih ia kenakan di kedua kakinya. Aku tidak memiliki cukup tenaga untuk meladenimu malam ini, Yeon berkata cukup pelan sembari menatap langit-langit kamar asrama. Jika kau masih ragu untuk menghabisiku sekarang juga, kau pasti akan menyesal seumur hidup, Taehyung. Taehyung diam, tak menjawab, lebih tepatnya tidak peduli. Aku akan menyebarkan videomu bersama dua wanita itu dalam 3 hari ke depan. Yeon memberikan informasi yang membuat Taehyung merasa resah. Menyadari jika masalah ini akan memiliki buntut panjang yang tak berkesudahan. Itu sebabnya saja aku agar nama baikmu tetap terjaga. Tita Yeon, namun Taehyung tidak menanggapinya. Pemuda itu masih tenggelam dalam pikirannya sendiri.